Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar sahabat RAM dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat, baik yang sedang di rumah maupun yang sedang dalam perjalanan. Sahabat RAM, terima kasih yang masih tetap setia di channel YouTube ini. Dan untuk sahabat RAM yang baru, tidak lupa terus kita mengingatkan untuk dukung YouTube channel Ramla Official dengan cara like, komen, dan subscribe. Di minggu kali ini kita akan membahas mengenai edukasi ilmu pengetahuan tentang hukum yang sedang marak terjadi beberapa hari belakangan ini. Di sini sudah ada Bang Ram. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Untuk minggu kali ini kita dapat pertanyaan dari sahabat Ram yang ternyata pertanyaan ini mengenai kasus yang sedang dibicarakan di halayak umum, halayak banyak. Baik di sosial media maupun di ranah politikus mengenai KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 atas kasus dugaan korupsi bantuan likuiditas Indonesia BLBI. Jadi itu sedang marak, Bang. KPK SP3 kan satu kasus di ranah KPK gitu, Bang. Bagaimana pendapat Abang mengenai kasus ini? Apakah memang sudah sesuai dengan peraturan undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia? Baik, terima kasih Bu Siti dan pemirsa yang bertanya seputar perkembangan dunia hukum kekinian. Khusus dengan pertanyaan tadi, memang karena ini baru pertama kali dan ini adalah pembuka awal KPK melakukan SP3 terhadap proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Karena pertama kali pastinya penuh kontra, pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Yang mau kita uji apakah proses SP3 ini telah sesuai dengan aturan atau tidak. Nah itu ya yang jadi pertanyaannya. Kalau kita melihat perkaranya Samsul Nur Salim dan istrinya IC Samsul Nur Salim, sebelumnya atas perkara yang sama telah dilakukan proses pemeriksaan dan persidangan di pengadilan atas nama Sarifudin Arsyad Tumenggung. Atas putusan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan. Putusannya terhadap perbuatannya terbukti ya, tapi bukan perbuatan pidana. Jadi karena ini bukan suatu perbuatan pidana, maka masing-masing pihak tidak dibenarkan dan secara hukum tidak dibolehkan dituntut atas perkara pidana. Perkara ini sebagaimana kita ketahui, perkara nomor 1555-K-P-Sus-2019 tanggal 9 Juli 2019. Atas putusan ini, Mahkamah Agung telah mengajukan peninjauan kembali. Pada bulan Juli tahun 2020, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa perkara ini memang terbukti sebagai perbuatannya, tapi bukan perbuatan pidana. Oleh karena ini bukanlah suatu perbuatan pidana, maka terhadap SN dan ISN ini tidak dibenarkan dan secara hukum tidak boleh dilanjutkan proses penyidikan penuntutannya, karena ini kan bukan ranahnya pidana. Itu salah satu dasar kenapa SP3. Yang kedua, secara formilnya KPK punya kewenangan nggak menghentikan perkara? Kita bisa lihat undang-undang tentang Undang-Undang KPK pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK. Dijelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi punya kewenangan untuk menghentikan proses penyidikan dan penuntutan apabila prosesnya tidak memenuhi syarat selama 2 tahun. Jadi kalau proses penyidikan penuntutan tidak dipenuhi lagi bukti yang kuat terhadap tersangka, maka KPK wajib menghentikannya. Jadi KPK berwenang untuk menghentikan. Jadi bahasanya bukan berwenang, wajib. Oh, wajib. Nah, jadi apabila proses penyidikan penuntutannya tidak bisa dinaikkan selama 2 tahun, maka KPK wajib menghentikannya. Nah, proses penghentiannya ini dalam formilnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini KPK wajib mengumumkannya di depan umum. Ini yang sedang terjadi. Inilah yang dilakukan oleh KPK, mengumumkan proses penghentian penyidikan dan penuntutan atas nama SN dan ISN
Karena memang tadi pertama bahwa perkaranya udah berkekuatan hukum tetap atas perkaranya Saripudin Arsyad Tumenggung yang dinyatakan bahwa perkaranya ini adalah bukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, apa yang dilakukan KPK terhadap perkaranya SN dan ISN ini menurut kita itu sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kenapa ini menjadi pro kontra? Karena memang ini pertama kali dilakukan oleh KPK. Sebelumnya produk hukum pertama kali yang dijalankan KPK sesuai undang-undang terbaru ya, Bang? Undang-undang terbaru. Sebelumnya kan kita tidak pernah dengar KPK menghentikan proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi. Karena dulu dikenal juga KPK ini kalau sudah menyidik tidak bisa dihentikan. Tapi karena ada undang-undang yang mengatur, maka KPK wajib melaksanakan itu. Sehingga perkara-perkara yang sudah ditangani oleh KPK lebih dari 2 tahun, KPK wajib untuk menghentikannya. Karena ini sudah dihentikan, maka konsekuensinya terhadap orang-orang yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana korupsi, maka wajib KPK memulihkan nama baiknya sehingga hak keperdataannya kembali normal. Kira-kira begitu. Terima kasih sahabat Ram yang sudah bertanya. Semoga pemaparan dari Bang Ram tadi dapat memberikan pencerahan baru mengenai ilmu hukum, mengenai undang-undang yang baru mengenai tindak pidana korupsi. Untuk sahabat Ram yang mau bertanya, boleh dengan cara tulis aja di kolom komentar pertanyaannya, atau bisa melalui sosial media kita, bisa di WhatsApp, Instagram, maupun via telepon ya Bang, kepada Bang Ram sendiri. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Ramli Official, dan jangan lupa untuk terus dukung YouTube channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media teman-teman, supaya yang kita sampaikan juga tersampaikan kepada orang banyak agar menjadi manfaat ya Bang. Terima kasih, sampai ketemu di YouTube channel selanjutnya. Salam Cakrawala Hukum.